Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti Allah berikan, Allah kucurkan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, juga tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak, nikmat waktu, rizki, kesempatan, kesehatan, dan begitu banyak yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang terus diberikan rasa syukur, mudah untuk bersyukur, dan juga kita berdoa pada Allah semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Unpad digolongkan Allah, dimudahkan Allah menjadi umat yang istiqomah sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini, malam yang semoga diberkahi Allah, turun hujan, semoga menjadi tanda keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam salah satu aktivitas rutin kita, aktivitas kajian online kita yang senantiasa istiqomah sampai dengan saat ini setiap ahad malam. Semoga ini menjadi salah satu aktivitas kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dicintai Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita melaksanakan salah satu kewajiban thalabul ilmi. Semoga manfaat ilmu kita dapatkan, juga semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi bertambahnya amal soleh tentunya, dan juga semoga menjadi wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri, para asatidz, para guru kita yang senantiasa bergabung setiap had malam. Semoga ilmu-ilmu kita dapatkan melalui mereka, melalui beliau-beliau, senantiasa menjadi amal soleh tentunya bagi para ustadz guru kita yang senantiasa ketika kita amalkan menjadi aliran pahala bagi para guru kita. Amin ya rabbal alamin. Juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian, para peserta kajian dari mana saja yang Allah takdirkan bergabung, terutama tentu untuk jamaah Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, keluarga besar Fakultas Kedokteran, juga Rumah Sakit Hasan Sadikin, juga keluarga besar Unpad dari fakultas mana saja yang turut bergabung bersama kami. Hatur nuhun juga pada siapapun kaum muslimin yang muslimat yang Allah takdirkan memiliki akses untuk bergabung bersama kami. Semoga keberadaan Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran memberikan manfaat ilmu untuk kita semua, menjadi amal soleh, dan juga menjadi wasilah bagi siapapun yang berkontribusi memperberat timbangan amal kebaikan nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama kita niatkan lillahi ta'ala dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, tema yang insya Allah relevan dan penting, mungkin jamaah dari kemarin mungkin saya berikan tema yang dibahas tentang waktu ya, walaupun tidak banyak, tafsir surat Al-Asr, dan juga bagaimana seorang mukmin memandang memberikan sikap terbaik tentunya terhadap waktu, dan juga sedikit diingatkan juga bahwa memang kita sudah akan tiba di penghujung akhir tahun 2025 ini, dan bagaimana sikap terbaik yang harus diperlihatkan sebagai seorang mukmin kepada Allah tentunya. Dan insya Allah pada malam hari ini adalah akan menjadi kajian yang terakhir, kajian online Masjid Asyifa yang terakhir di tahun 2025, karena ahadnya akan datang sudah masuk di tahun 2026 insya Allah. Dan juga seperti kita ketahui bahwa hari ini kita sudah masuk ke tanggal
tanggal berapa ya? Tanggal 6 apa 7 saja bulan Rajab. Dan seperti kita ketahui bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang utama, bulan yang dilarang kita melakukan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Rajab ini bulan yang berbeda dari yang lainnya. Di saat 4 bulan yang haram itu tiganya berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan jauh dari itu ada satu bulan yang juga diistimewakan menjadi bulan haram, yaitu bulan Rajab. Di mana kita tahu bulan Rajab adalah bulan yang ada satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra wal Mi'raj, yang sampai dengan saat ini warisannya, amal ibadahnya kita laksanakan dan menjadi sebuah kewajiban fardu ain kita laksanakan, itu sholat 5 waktu. Dan di bulan Rajab ini, di mana banyak keutamaan di dalamnya, bahkan saya juga mendengar dari Ustadz Doni juga salah satunya, bahwa ketika amal ibadah dilipat gandakan, ternyata amalia dosa pun, amal buruk pun Allah lipat gandakan dosanya begitu. Dan sementara di awal bulan Rajab ini kita akan menghadapi proses pergantian tahun. Di mana proses pergantian tahun adalah proses yang sebetulnya hal yang biasa saja ya, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, itu hal yang memang rutinitas yang akan kita laksanakan. Cuman memang tidak sedikit dari kita, termasuk mungkin takutnya kita juga mengamalkannya dengan hal yang tidak tepat, bahkan mungkin yang dikhawatirkan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama kita sedang berada di bulan Rajab, bulan yang dimana Allah haramkan semua kegiatan-kegiatan yang betul-betul Allah tekankan untuk kita tidak boleh dilaksanakan begitu. Walaupun di bulan yang lain juga tentu tidak boleh. Baik, langsung saja kepada guru kita. Tema yang akan dibahas pada malam ini, tahun baru di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Kepada guru kita, Ustadz Dr. Roni Abdul Fatah LCMA, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Mohon izin Mas. Baik, terima kasih Ustadz Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para guru besar, para sesepuh, Bapak Ibu dokter dan juga jamaah sekalian, terkhusus sahabat saya tercinta Ustadz Adri yang sudah menjadi jalan pada malam hari ini. Saya bisa kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian lewat kajian online, Zoom meeting, Zoom meeting, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini majelis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti, terutama saat ini kita berada di 1 dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan, yaitu Syahrul Rajab, bulan Rajab, di mana amal-amal soleh yang dikerjakan di bulan Rajab ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Adri izin saya bisa share materinya.
Mohon maaf belum saya. Sebentar. Saya- Ya, silakan Ustaz. Iya, baik. Kelihatan ya materinya, Ustaz Andri? Jelas Ustaz. Kelihatan. Baik. Bapak, Ibu, dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada malam hari ini adalah merayakan tahun baru di bulan haram dalam pandangan Islam seperti apa hukumnya. Dan kita akan singgung juga tentang bulan Rajab, satu dari bulan haram. Yang empat, bagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah untuk kita kaum muslimin dalam menghidupkan bulan Rajab ya dengan amal-amal soleh. Baik, hadirin sekalian, saya akan awali dengan menyampaikan sebuah pengantar bahwa setiap pergantian tahun Masehi ya, kita menyaksikan bagaimana umat manusia ini di berbagai belahan bumi, di berbagai belahan dunia itu merayakannya dengan sangat meriah sekali. Dengan pesta, dengan kembang api, ya, hura-hura, bahkan kemaksiatan. Nah, yang menjadi ironis, sebagian umat Islam juga ikut larut merayakannya tanpa menyadari bahwa perbuatannya itu bisa membahayakan akidahnya. Apalagi ketika perayaan Tahun Baru Masehi itu bertepatan dengan salah satu bulan haram yang dimuliakan Allah Ta'ala seperti saat ini, yaitu bulan Rajab. Maka tentu dosanya lebih besar lagi. Nah, maka penting Bapak Ibu dan juga jamaah yang dimuliakan Allah ya bagi kita sebagai seorang muslim mukmin untuk menimbang perayaan ini dengan timbangan akidah dan syariat, bukan sekedar ikut tradisi dan kebiasaan. Ini pengantar seperti itu. Saya ingin menyampaikan dari sekalian, ada satu hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat. Maksudnya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kaitan dengan tema ini? Begini, hadirin sekalian, di dalam sehari semalam sebagai seorang muslim mukmin kita membaca suratul Fatihah itu minimal 17 kali ya karena surat Al-Fatihah ini rukun di antara rukun salat yang wajib dikerjakan dan kalau tidak kita baca tidak sah salat. Ya ini tentang surah Al-Fatihah. Nah, sehari semalam kita membaca 17 kali minimal, belum kalau kita mengerjakan sholat-sholat sunnah. Sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu yang 5 waktu, belum sholat tatawu. Tentu lebih dari 17 kali. Nah, ada satu ayat yang kita baca, ayat yang ke-6, dan ini merupakan doa isinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki kami kepada as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai, waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Nah, kita doa kepada Allah minimal 17 kali agar kita senantiasa dalam hidup ini berada di atas as-siratal mustaqim. Jangan sampai kita mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Penjelasan ayat yang mulia ini dipertegas lagi di surah An-Nisa, di ayat yang ke-68 dan 69, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, walahadainahum siratam mustaqima. Dan pasti kami akan tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sama, tadi kan kita minta kepada agar hidup kita ini berada di atas jalan yang lurus. Nah, Allah Ta'ala menegaskan di surat An-Nisa, dan pasti kami akan tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, jalan siapa? Di ayat yang ke-69 dijelaskan, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa saja? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam beragama, itulah para sahabat Nabi. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, para pejuang. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, jadi as-siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah sehari semalam minimal 17 kali, kita minta agar berada di atas jalan yang dahulu ditempuh oleh para nabi, para sahabatnya, para syuhada, para pahlawan, ya, dan para orang-orang saleh. Apa maksudnya? As-siratal mustaqim itu adalah ad-dinul Islam. Inilah tafsiran dari as-siratal mustaqim. Jadi kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ya kepada dinul Islam, jalan yang lurus. Karena jalan inilah yang dahulu ditempuh para nabi, para sahabat, as-siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan kita tidak ingin kita menempuh jalan orang-orang Yahudi. Yang dimaksudkan ghairil maghdubi alaihim itu adalah al-Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Dan kita pun meminta jangan sampai menapaki jalan orang-orang yang tersesat. Itulah orang-orang Nasrani. Waladhdallin. Maka kita ingin agar kita istiqamah di atas Islam. Sampai-sampai Allah Ta'ala menegaskan di surah Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang Allah ridho itu hanya Islam. Di masih surah Ali Imran, di ayat yang ke-85-nya Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, maka barang siapa yang mencari din selain Islam, yang mencari agama selain Islam, yang memeluk agama selain Islam, falai yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat nanti orang yang rugi. Maka setiap hari Jumat bagi para kaum muslimin kita diingatkan oleh khatib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika membaca ayat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali mati di atas Islam sebagai seorang muslim. Ya, dan semua nabi dan rasul membawa ajaran yang sama, ya, membawa agama yang sama, apa itu Islam, bukan yang lainnya. Nabi Adam membawa Islam, Nabi Adam disebut muslim. Nabi Idris membawa Islam, ya, disebut muslim. Nabi Nuh juga demikian. Kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, terus sampai Nabi Isa alaihissalam, dan disempurnakan oleh Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membawa Islam. Dan inti dari Islam itu adalah at-tauhid. Ya, at-tauhid. La ilaha illallah. Nah, ini sebagai pengingat saja. Nah, hadirin sekalian, di hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan satu kondisi umat Islam di akhir zaman yang akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, Nabi yang mulia bersabda, "Latattabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti, ya, sananalladzina min qablikum, gaya hidup, tradisi, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wazira'an bizira'in, sehasta demi sehasta. Hatta laudakhulu fi juhri dobbin, hingga kalau mereka masuk ke dalam lubang dob, itu binatang sejenis biawak di padang pasir, lataba'tumuhum, maka kalian pasti akan mengikutinya. Saking parahnya umat di akhir zaman, ikut juga gitu. Sekalipun masuk ke lubang biawak, diikuti juga. Kulna, para sahabat penasaran, bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Qala, Nabi menjawab, faman, memangnya siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini hadis ini Nabi sampaikan 14 abad setengah yang lalu. Para sahabat itu, ya, tidak bisa membayangkan gitu. Maksudnya, kok bisa orang-orang yang dimuliakan dengan Al-Quran, dengan diturunkan Nabi yang terbaik, kitab suci yang terbaik, yang berisi petunjuk hidup dengan lengkap dan sempurna, kok ikut ajaran orang-orang sebelumnya yang dimurkai dan yang tersesat, ya. Nah, tapi karena para sahabat yakin dengan hadis Nabi yang mulia pasti akan terjadi pada waktunya, maka mereka menyampaikan kepada kita. Nah, kita yang hidup saat ini bukan hanya meyakini hadis yang mulia ini kebenarannya, tapi kita menyaksikan sendiri. Berapa banyak orang-orang Muslim yang mengaku Muslim, bahkan namanya juga sangat Islami, KTP-nya Islam, tetapi kelakuannya dari mulai ideologi keyakinan, gaya hidup, lifestyle, itu seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi kita melihat Islamnya itu di KTP saja. Sekarang terjadi gitu, ya. Nah, ini kondisi Nabi menyampaikan akan ada zamannya umat Islam ngekor, mengikuti, ya. Kapan itu? Ya tentu untuk kita saat ini dengan mudah kita bisa menyimpulkan inilah di antara zaman yang Nabi sampaikan itu. Ya, kita tahu bagaimana at-taghrib, westernisasi yang dilakukan oleh Barat terhadap umat Islam luar biasa. Sehingga apapun yang datang dari Barat seakan-akan sebuah kebenaran, lifestyle yang harus diikutikan seperti itu. Nah, ini musibah besar. Padahal setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, istiqomah dengan Islam.
Jangan sampai mengikuti Yahudi dan Nasrani. Tetapi kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang mengikuti ya budaya, lifestyle, gaya hidup, termasuk ideologi, keyakinan, muamalah ya orang dengan apa muamalahnya, jalan hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini kita dapat. Nah, hadirin sekalian, termasuk iman kita diuji di setiap penghujung akhir tahun Masehi seperti ini nih. Ini kan bukan baru ya, hampir setiap tahun lah. Ini ujian bagi umat Islam ya. Eh, Satu paket biasanya itu ya apa namanya di tanggal 25 Desember dan juga perayaan Tahun Baru. Nah, baik, kita mulai saja bagaimana Islam memandang hal ini. Nah, sedikit saja bagaimana sejarah eh, perayaan Tahun Baru Masehi itu kalau kita telisik ya, kita baca dan ini sangat mudah kita dapatkan informasi ini di media sosial saat ini, terutama di internet banyak sekali tulisan-tulisan dan memang seperti itu. Saya sebagai seorang sejarawan yang mengkaji sejarah ya menyimpulkan bahwa sejarah perayaan Tahun Baru Masehi ini ada kaitan dengan akidah, tidak hanya budaya, tapi ada akidah di balik itu. Karena setiap agama punya perayaannya masing-masing ya. Ya, orang-orang Buddha, Hindu punya perayaan masing-masing dengan cara yang khas bagi mereka juga. Kayak di Bali kan ada Hari Raya Nyepi. Ya, tidak boleh ngapa-ngapain tuh. Tidak boleh keluar rumah, tinggal di dalam rumah. Ya, juga orang-orang yang lain juga sama punya perayaan masing-masing. Termasuk kita umat Islam. Nabi menyampaikan bahwa hari raya umat Islam itu kalau kita merayakan dengan penuh kegembiraan itu berpahala, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Itulah hari raya umat Islam. Nah, sekarang bagaimana tentang perayaan Tahun Baru Masehi? Baik, hadirin sekalian, sedikit saja. Jadi perayaan Tahun Baru Masehi bukan berasal dari Islam, melainkan tradisi ya Romawi kuno. Jadi kalender Masehi berakar dari kalender Julian yang disusun pada masa Julius Caesar itu tahun sekitar 46 sebelum Masehi. Nah, kemudian disempurnakan menjadi kalender Gregorian oleh Paus Gregorius ke-13 tahun 1582 Masehi. Ya. Awalnya tahun baru Masehi berkaitan erat dengan dewa Janus. Ini dewa bermuka dua dalam mitologi Romawi ya. Simbol masa lalu dan masa depan. Dan bulan Januari sendiri sebagai awal bulan untuk tahun Masehi ini diambil dari nama Janus yang dipercaya membawa keberuntungan dan perubahan nasib. Nah, ini singkatnya begitu ya. Kalau kita membaca artikel-artikel di internet dan dibahas di buku-buku sejarah ya. Nah, hadirin sekalian, apa dampak apa kaitannya dengan kita ya? Bahwa sejarah perayaan ini tidak sekedar budaya saja ya, tradisi tidak, tetapi perayaan Tahun Masehi ini mengandung unsur keyakinan dari luar Islam ya. Bahkan syarat dengan simbol paganisme dan tentu tidak dikenal dalam tradisi Islam di masa-masa kejayaannya. Sekarang saja memang ketika umat Islam tidak memimpin peradaban dan kita harus mengakuinya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari jatuh bangun suatu peradaban, bangkit dan runtuhnya suatu peradaban itu dipergilirkan di antara umat manusia.
Jadi saat ini harus kita akui umat Islam tidak sedang di atas, tidak sedang memimpin peradaban. Ya, nah, sebuah konsekuensinya apa? Maka tentu yang memimpin bumi, yang memimpin peradaban itu yang menguasai dalam semua hal dan akan diikuti oleh negeri bangsa yang kalah. Harus kita akui itu. Jadi unsur Maghrib kuat sekali, termasuk juga perayaan Tahun Baru Masehi ini. Itu syarat dengan simbol paganisme, ya, dan ada unsur keyakinan di balik itu. Tadi saya sampaikan sedikit-sedikit, ya. Ada keyakinan di balik perayaan Tahun Baru Masehi ini. Nah, kita lihat unsur keyakinan dan akidah di balik perayaan Tahun Baru Masehi. Nah, ini yang harus kita waspadai untuk kita umat Islam, terutama orang-orang yang ingin keislamannya semakin baik dengan bertambah umur, semakin baik keislaman, semakin dekat dengan Allah, dan kita semakin serius untuk memperdalam Islam dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita. Nah, hati-hati bahwa unsur keyakinan dan akidah di balik perayaan Tahun Baru Masehi itu yang pertama apa? Itu ada keyakinan perubahan nasib dengan waktu. Kita bahas nanti, ya, detailnya. Yang kedua apa? Tasabbu bil kufar, menyerupai orang kafir. Yang ketiga, melalaikan zikir dan ketaatan. Baik, yang pertama. Yang pertama, sebagian orang meyakini bahwa tahun baru nasib baru, katanya. Padahal dalam Islam, takdir tidak berubah hanya karena pergantian tahun, melainkan dengan iman dan amal soleh. Jadi tidak pernah ada dalam ajaran Islam takdir itu berubah dengan pergantian tahun, tidak. Melainkan dengan iman dan amal soleh. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, ini untuk membantah keyakinan perubahan nasib dengan waktu, ada kaitan dengan waktu, dibantah oleh Quran. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallah, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, jadi tidak ada kaitan, ya. Kalau hanya meyakini dengan datang tahun baru akan ada perubahan nasib, tapi dia tidak memperbaiki kualitas keimanan, ketakwaan, dan tidak serius dengan amal solehnya, tidak berikhtiar dengan maksimal agar menjadi amal soleh untuk menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik, nah, ini tidak ada kaitan. Karena Allah tidak akan merubah, kecuali dia sendiri yang mau merubah. Gitu. Mau masuk tahun baru, mau terus setiap tahun berulang juga, kalau tidak dia merubah dirinya sendiri dengan tekad yang kuat, semakin baik, dekat dengan Allah, berbanyak amal soleh, tidak akan berubah. Ya. Jadi itu kan ada keyakinan semacam itu. Ini masuk ke wilayah akidah ini. Hati-hati untuk kita semua, jangan sampai ada keyakinan semacam itu. Kemudian, tasyabuh bil kufar, Nabi yang mulia menegaskan, melarang. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ya, maka dia termasuk golongan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.
Jadi ketika kita ikut merayakan sebagaimana orang-orang non-muslim merayakan, ini kita menyerupai, tidak boleh. Maka kata Nabi yang mulia, fahuwa minhum, berarti mereka termasuk golongannya. Dia termasuk golongan mereka. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian apa? Ini sering melalaikan kita dari zikir dan ketaatan. Kenapa? Karena pada umumnya, mohon maaf, kalau kita mau jujur, kita lihat di masyarakat umum ya, untuk kalau Bapak Ibu yang hadir di kajian ini, insya Allah sudah paham ilmu dan tidak mengerjakan, tapi kita biar tahu dan kita ingatkan orang yang bisa kita ingatkan, mungkin dari keluarga kita yang kita kenal yang masih mereka merayakan, mungkin karena ketidaktahuan, karena terpengaruh oleh lingkungan gitu ya. Kita ingatkan. Kenapa? Karena perayaan tahun baru sering diisi dengan konser musik gitu ya. Yang terkadang nanti syair-syairnya itu, liriknya itu bukan membawa ingat kepada Allah, marah membuat jauh dari Allah. Ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang bukan mahramnya. Udah ada minuman haram terkadang, bahkan ada perzinahan. Waliyadzubillah. Sementara Quran melarang, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dekat saja jangan, apalagi zinanya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ini Quran surah Al-Isra ayat yang ke-30. Ini tentang perayaan tahun baru. Jadi sekali lagi kita tidak boleh sebagai seorang muslim, apalagi sudah paham ilmunya, sudah serius dengan keislaman kita, jangan sekali-kali ya kita menganggap enteng perbuatan ini. Ya, sekalipun orang-orang banyak boleh, jadi saat ini mereka menganggap biasa. Kita jangan. Kita dalam beragama punya prinsip, jangan sampai menggadaikan akidah. Karena di balik perayaan itu ada akidah, ada keyakinan yang ternyata itu bertentangan dengan agama kita. Ya. Nah, sebaliknya, karena kita berada di bulan Haram, di bulan Rajab, saat ini kita harus paham ya keutamaan bulan Rajab dan bagaimana tatkala kita mengerjakan kemaksiatan, kedurhakaan, dosa di bulan yang mulia ini. Ya, karena ya terkadang perayaan Tahun Baru Masehi itu ya pada satu waktu berada di bulan haram. Kayak sekarang ini kan, tahun 2026 nanti perayaan pergantian dari tahun 2025 ke tahun 2026 itu kan ada di bulan Rajab. Sekarang ini sudah masuk malam ke-8 Rajab 1447 ya. Jadi nanti ketika pergantian tahun itu ada di tanggal 11 Rajab ya. Nah, hati-hati saudaraku, kita berada di bulan yang sangat mulia sekali. Nah, di antara nikmat besar yang sering kita lalaikan itu apa? Ada nikmat waktu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seluruh waktu sama nilainya. Ada waktu yang dimuliakan, dilipat gandakan pahala di dalamnya, dan diperberat dosa jika bermaksiat di dalamnya. Nah, salah satu waktu mulia tersebut adalah Syahru Rajab, bulan Rajab. Di surat At-Taubah ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddata syuhuri indallahi itsna asyara syahra." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda.
Jadi sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah ya. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Saya berikan warna merah ini penekanan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu berbuat kezoliman, menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Termasuk di dalamnya bulan Rajab. Kita bahas nanti. Nah, di hadis Nabi yang mulia, Nabi menegaskan tentang bulan yang 4 itu bulan apa saja. Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna zaman qad istadaro kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda. Sungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana isna asyara syahra, kata Nabi yang mulia. Ya, setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Bulan yang mulia. Yang diharamkan berbuat kemaksiatan di dalamnya. Mana yang 4 itu? Salah satun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Mana saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab Mudhar. Dan bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Itu bulan di antara bulan Jumada ada Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Nah, di antara 2 bulan itu ada bulan Rajab. Ya. Nah, jadi kita berada di bulan Rajab, Mudhar saat ini, Rajab yang terpisah dari 3 bulan tadi. Ya. Maka keberadaan kita di bulan Rajab berarti kita berada di 1 dari 4 bulan yang hurum. Bulan yang mulia. Di mana ditegaskan dalam Quran tadi fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat kezaliman. Jangan. Nah, larangan berbuat dosa, kemaksiatan, kezaliman di bulan Rajab ditegaskan tadi ya. Ini kalimatnya fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, termasuk Rajab di dalamnya. Ya. Nah, Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi yang mulia, turjuman Al-Quran, pernah menyampaikan, ini Ibnu Abbas luar biasa ya kali baca ini. Kata beliau, Allah Ta'ala menghususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Ya, maka melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar gitu loh. Penekanan ini lebih besar dosanya itu. Dan amalan soleh yang dilakukan di dalamnya pun akan menuai pahala yang lebih besar, lebih banyak. Ini saya mengutip dari kitab Lataiful Ma'arif halaman 207 yang saya punya. Itu ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Nah, jadi hati-hati berbuat dosa, kemaksiatan, kezaliman di bulan Rajab, 1 dari 4 bulan hurum itu beda dosanya. Ini harus kita waspadai ya, harus kita takuti. Kata para ulama tadi, jadi dosa yang dikerjakan di bulan haram lebih besar, hukumannya lebih berat. Maksiat di bulan haram lebih berat hukumannya. Sebaliknya, amal saleh yang dikerjakan di bulan haram
dilipat gandakan pahalanya seperti di bulan Rajab ini. Maka bagaimana mungkin bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala justru diisi dengan hura-hura, maksiat, pesta tahun baru dan hal-hal yang bermaksiat. Waliyadzubillah. Ya, ini untuk kita renungan ini gitu. Kita punya keluarga, punya anak-anak, punya kenalan. Kalau masih ada yang seperti ini kita ingatkan. Kewajiban kita mengingatkan. Karena memang pengaruh dari taghrib, westernisasi itu dahsyat sekali kan dalam perang pemikiran ya, dalam Ghazul Fikri kepada kita budaya luar biasa. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi, terutama di bulan haram, di bulan Rajab? Nah, merayakan tahun baru dengan ritual pesta hura-hura hukumnya haram. Terlebih lagi jika mengandung tasyabuh bil kufar, mengandung kemaksiatan, bahkan menghilangkan kehormatan bulan haram. Haram hukumnya, tidak boleh. Tetapi, nah, para ulama menyampaikan, kalau sekedar mengetahui pergantian tahun untuk administrasi tanpa perayaan, ya boleh saja. Sebatas, oh ya tahun baru, biasa aja gitu. Nggak ada yang spesial buat kita ya. Nggak ada yang spesial, biasa aja. Jangan merasa spesial dengan berubahnya tahun biasa aja. Ya, sekedar mengetahui pergantian tahun untuk administrasi tanpa ada perayaan yang tadi itu, hukumnya boleh kita para ulama, tidak ada masalah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim yang saya punya halaman 45 ada kalimat yang menarik untuk direnungkan. Kata Ibnu Taimiyah, hari raya adalah bagian dari syariat dan akidah. Tidak boleh bagi kaum muslimin mengikuti hari raya orang kafir. Tidak boleh. Nah, sekarang ini kan ada upaya untuk eh, ikut berpartisipasi dalam perayaan hari raya mereka ya, atas nama toleransi. Ah, ini jelas penyimpangan, saudara. Justru kalau kita memahami makna toleransi, kayak kemarin hari raya Natal, orang-orang Kristiani, saudara kita, ya sudah, toleransi itu biarkan mereka merayakan hari raya, jangan diganggu. Dan kita tidak usah berpartisipasi, nggak usah ikut-ikutan, udah biarkan saja. Kita hormati mereka, kita hormati mereka. Ya, perayaan tahun baru, memang sedihnya kita kan negara Muslim terbanyak untuk tahun baru ini. Tapi kan meriah sekali ya, meriah gitu di mana-mana, bahkan luar biasa. Ini PR itu. Tapi saya rasa kalau sekarang mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Sudah ada himbauan kan, karena kali ini kita ini diuji dengan berbagai musibah kayak banjir di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu. Ada himbauan termasuk di Jawa Barat kan, janganlah merayakan pergantian tahun baru dengan hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Kita berempati kepada saudara kita yang sedang mendapatkan musibah. Ya, jadi buat kita mah apa ya, karena ini bagian dari akidah, tidak boleh. Ibnu Taimiyah, hari raya bagian dari syariat dan akidah. Setiap agama itu punya. Ya, orang-orang dulu sebelum Islam datang tuh orang-orang Arab jahiliyah itu suka merayakan apa? Namanya hari raya Nairuz. Itu hari rayanya orang Persia. Pergantian tahun dirayakan gitu. Nah, itu sudah ada. Maka ketika Nabi datang, Nabi sampaikan, kita punya hari raya sendiri. Jangan kalian mengikuti hari raya mereka, kata Nabi yang mulia. Sampai keluar ucapan tadi itu, man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum, maka menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Sebagai penutup, bagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah bagi seorang Muslim di bulan Rajab? Kan ini ya, harus kita pahami gitu ya. Baik, yang pertama, yang penting kita pahami bahwa Rajab adalah bulan persiapan menuju Ramadan.
Ini ada kalam, ada ucapan ulama salaf yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Balkhi di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Hambal, Ibnu Rajab Al-Hambali disebutkan, ya, jadi para salaf menyampaikan kalimat yang luar biasa ini. Kata mereka, syahru Rajabin syahru zar'i wa Sya'ban syahru saqi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan bulan memanen. Nah, jadi kalau kita ingin bisa memanen pahala yang banyak di Ramadan, tidak bisa ya tanpa persiapan. Semakin baik persiapan kita, semakin besar peluang mendapatkan pahala, memanen pahala kebaikan di bulan Ramadan. Nah, dari mana startnya? Rajab ini. Ya. Jadi kata para ulama, salaf, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan bulan memanen. Jadi kalau kita sudah membiasakan amal-amal soleh di bulan Rajab pemanasan gitu, terus ke Sya'ban makin naik, Ramadan itu puncaknya. Maka amalan-amalan yang diperintahkan, dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Rajab buat kita, ya, yang pertama, memperbanyak taubat dan istighfar. Fatubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka bertobatlah kepada Allah dari semua dosa, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Dan perbanyak istighfar di antara amal. Dia akan membersihkan hati kita yang kotor karena kemaksiatan. Dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia memberikan gambaran pengaruh dosa terhadap hati seperti cermin yang terkena bintikan hitam kotoran gitu. Semakin kita berbuat dosa, nambah bikin dosa terus sampai nanti gelap tuh si cermin itu dengan kotoran. Demikian dengan dosa, dia bisa mengotori hati kita. Nah, membersihkannya itu dengan istighfar. Nabi yang mulia saja, para jamaah sekalian, itu sehari semalam, ya senantiasa istighfar 100 kali minimal. Itu Nabi loh. Nabi ya, saudara ya. Nabi yang mulia itu. Orang yang sudah dijamin kemuliaannya, diampuni dosanya, surga tempat kembalinya. Kita tidak ada jaminan, itu semua harus lebih. Jangan malah kita nyantai-nyantai saja. Yang kedua, menjaga diri dari dosa, maksiat, dan kezaliman. Saya katakan tadi ya, iman kita diuji di penghujung tahun ini nih. Nah, sudahlah, kita jangan ikuti narasi yang dibuat orang-orang liberal yang pemikirannya terkontaminasi oleh ideologi liberalisme, bahkan pluralisme. Nah, kita kan dihebohkan di media sosial kan, ada orang tertentu yang bertarekat pakai peci merah putih gitu kan, merayakan amalan tertentu, ngomongnya ngaco, super ngaco itu. Dan yang begitu tuh karena suka dianggap wali gitu. Ini musibah besar ini ya. Ini wali, ya wali syaiton gitu kan. Karena kata para ulama itu ada dua, wali itu ada waliullah, ada wali syaiton. Nah, nggak bisa itu yang menyimpang, ngaco perkataannya itu, ya itu bukan bukan untuk diikuti. Merayakan hari Natal di masjid segala macam. Ah, ini sudah bahaya. Kadang-kadang kita orang yang bodoh yang tidak ngerti di bawah ditipunya apa? Itu udah beda makomnya katanya. Nah, ini kalimat-kalimat yang berbahaya ini ya. Ya. Loh, kan orang itu dihukumi ucapannya, betul tidak ucapan dihukumi. Kan viral itu bahwa dia umroh bukan ke Mekah, ke Eropa. Umrohnya bukan ke Masjidil Haram, cina ke gereja gitu kan. Waduh, ini bahaya ya. Oh iya, dalam Islam ucapan itu ada mizan, ada timbangannya. Ya, jangan dikira kayak kita mengucapkan selamat Natal itu bukan bukan ucapan yang sepele itu. Kalau Quran menggambarkan sampai langit hampir pecah itu. Ketika eh, apa ada orang yang meyakini Allah punya anak, Allah satu dari yang tiga,
Waduh, itu berita besar yang akan membuat langit hampir pecah. Ya, sampai kemudian di surat Al-Maidah Allah tegas mengingatkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salas. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan dengan lisannya Allah itu satu dari yang tiga. Ini doktrin Trinitas. Ya. Tidak boleh. Nah, ucapan ini ada hukumnya. Ustaz, hanya ucapan masa sih? Nah, kita aja ketika menikah, Ustaz Adri dulu ketika menikah, ya ucapan ijab kabul itu kan ringan. Sebentar, beberapa detik saja itu. Qabil tu nikahaha bimahrin madkur nakdan. Seterima nikahnya putri bapak Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang disebut tadi dibayar tunai, kan begitu ya. Itu hanya 10 detik itu. Itu merubah status hukum berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram yang dulunya hukumnya haram menjadi halal. Yang tadinya berdosa kalau sudah diikat dengan akad ucapan tadi itu beberapa detik, maka setiap kebersamaannya setelah akad nikah itu kan jadi pahala semua. Orang yang masuk Islam datang, orang datang ke Masjid Asy-Syifa misalkan, ada Ustaz Adri enggak? Ada yang masuk Islam misalkan. Kenapa masuk Islam? Saya mau menikah dengan seorang muslimah. Ustaz Adri nggak boleh. Wah, Anda ini masuk Islamnya karena mau nikah ya. Saya nggak mau. Jangan. Kita hukumi dohirnya dia datang mau masuk Islam sudah kita bimbing. Mari kita bimbing asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Niat dia di balik itu terserah. Urusan kita nahkum bil doahir itu ucapan. Maka setelah mengucapkan kalimat tadi dia menjadi muslim saudara kita. Dia punya hak dan kewajiban yang lebih sebagai seorang muslim gitu. Dalam akad muamalah juga ucapan betul tidak? Kata Nabi yang mulia, banyak orang-orang yang nanti akan menjadi penghuni neraka karena lisannya. Dan banyak juga orang-orang yang menjadi penghuni surga karena lisannya. Nah, ini ya hati-hati. Jadi jaga diri di bulan haram ini. Yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah karena kita akan mempersiapkan diri untuk Ramadan. Dan ibadah yang paling utama di Ramadan apa? Ya, saum. Harus dilatih. Kita perbanyak saum sunnah di bulan Rajab. Yang mau saum Ayamul Bid, saum Senin Kamis, atau saum Daud, silahkan. Kemudian memperbanyak sholat sunnah, qiyamul lail juga silahkan. Dan jangan lupa memperbanyak zikir dan doa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan doa. Nah, terkhusus doa yang kita terima dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, juga sampaikan kami kepada bulan Ramadan untuk senantiasa bisa beribadah kepadamu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi kesimpulan terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, pergantian tahun bukanlah momentum pesta, tetapi momentum muhasabah. Apalagi jika ia bertepatan dengan bulan haram seperti bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan Allah sejak langit dan bumi diciptakan. Maka mari kita jaga akidah, hormati waktu yang Allah muliakan, dan isi dengan ketaatan, bukan dengan tradisi dari agama lain yang merusak iman kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah zaman, menguatkan tauhid kita, dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman dan sehat. Demikian Ustaz Adri yang disampaikan. Kalau ada yang akan didiskusikan, kita buka dialog ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah syukran jazakallahu khair hatur nuhun pisan Ustaz materi yang sangat inspiratif untuk kita para jamaah.
Sungguh sangat ironi tadi Ustadz telah mengawali dengan sebuah amal yang biasa kita laksanakan sehari-hari 17 kali ya sehari. Membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Dalam ayatnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita setiap hari meminta kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Tapi saya sudah jelaskan siapa saja yang Allah beri nikmat adalah para nabi, para sidiki, dan para orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Dan Nabi telah menyampaikan bahwa dalam hadisnya bahwa kita, kalian akan mengikuti tradisi orang-orang zaman dahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tradisi mereka yang seharusnya tidak kita ikuti. Dan sang sahabat bertanya langsung kepada Nabi, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Dan kata Nabi dengan tegas menjawab bahwa siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi sangat ironis sekali kalau misalkan ternyata mungkin ini bukan kajian yang pertama. Mungkin setiap tahun kita mengkaji diingatkan oleh beberapa astadid guru kita bahwa bagaimana sikap terbaik dalam mencikapi tahun baru. Dan malam hari ini adalah merupakan sebuah pengingat untuk kita. Semoga kita semakin yakin dan semakin kuat dalam mensikapi setiap momen-momen pergantian tahun atau perubahan waktu. Jadikan sebagai momen muhasabah seperti tadi saya sampaikan dalam kesimpulan, apalagi di bulan Rajab ini kita harus hindari perbuatan-perbuatan yang Allah benci, apalagi peringatan tahun baru yang identik dengan peringatan-peringatan yang di luar kaidah Islam. Misalkan kalau kita kerjakan tentu tadi dosanya akan jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Itu barangkali, apalagi juga tadi Ustaz saya sampaikan bahwa sangat ironi ya, di Sumatera saudara-saudara kita sedang ada musibah, tentu insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan mereka. Dan juga saya pribadi ada rasa takut sedikit Ustaz nih, karena juga pemerintah kita secara resmi juga sudah menyampaikan beberapa berita yang sering kita dengar di bulan-bulan lalu tentang di Jawa Barat ini ada potensi gempa yang besar, apa tuh sesar Lembang itu. Kita takut, tentu kita waspada gitu kan. Jadi istilahnya jangan kita memancing-mancing murka Allah Subhanahu wa taala begitu, apalagi di momen akhir tahun yang memang rentan biasa terjadi musibah begitu. Baik para jamaah sekalian, kita mendapat ilmu yang sangat bermanfaat, bekal yang sangat luar biasa dari guru kita Bapak Ustadz Dr. Roni Abdul Fatah Al-CMA. Tentu barangkali ada yang ingin menyampaikan beberapa hal, pendalaman atau pertanyaan, mangga kami persilakan. Kita ada waktu beberapa menit ke depan. Baik, saya akan mencoba baca dari Ibu Helza Nova dulu ya. Karena tidak ada yang open mic, saya akan baca pertanyaan melalui laman chat. Assalamualaikum Ustadz. Kalau hanya mengucapkan selamat tahun baru Masehi, namun tidak merayakannya, bagaimana Ustadz? Baik, jamaah sekalian, sebaiknya tidak dilakukan. Ya, kita harus mulai, apalagi kita yang sudah berusia 40 tahun ke atas seperti ini ya. Saya, Ustaz Adri ya, sudah tidak muda lagi ya. Harus sudah serius lah. Kita nggak boleh Nggak pernah bermain-main lansia lagi dengan Ustadz. kehidupan yang Allah berikan sisa umur kepada kita. Kita sudah jangan lagi mencari ridho manusia, tapi Allah benci. Jangan. Mendingan kita fokus kepada amal-amal soleh, selamatkan iman kita. Jadi terkadang kita terlalu perasa, nggak enak bagaimana, nggak usah. Hadirin sekalian, karena tadi kita sudah tahu, kalau sebatas kita mencatat, ya hanya tahu ya ganti tahun, ya udah biasa aja gitu. Maksudnya memang itulah Islam, itu begitu yang harus kita pahami. Kalau selama ini kita merasa spesial di pergantian tahun, nah itu ada hal yang harus kita benari akidah kita. Jadi saya menyampaikan seperti itu. Apalagi identik menyampaikan adanya perubahan nasib dengan waktu, karena ini hal-hal yang tidak benar. Kan kan itulah kalau mereka merayakan kan karena punya keyakinan itu. Jadi bagaimana mengucapkan selamat tahun baru nggak usah, tidak usah kita menyampaikan seperti itu biasa saja ya. Itu paling selamat buat kita. Apalagi kita sudah berumur di atas 40 tahun misalkan, kita harus sungguh-sungguh dengan memperbanyak
bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana petunjuk di surah Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-15 itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya, agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Kita diberikan umur sampai 40 tahun bahkan lebih. Kan ini nikmat yang besar. Kita sudah banyak makan garam, manis, pahit, asam, semua rasa ya. Kehidupan udah kita rasakan gitu ya. Pasti kita menyimpulkan lebih banyak kemudahan daripada kesulitan, lebih banyak kesehatan daripada sakit, lebih banyak kelapangan daripada sempit. Pasti itu. Maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus serius wa an a'mala solihan tardo. Nah, beramal soleh yang banyak bekal pulang kita nanti ya. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Anak kita perhatikan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Perhatikan itu kewajiban kita orang tua. Ya. Kemudian ini tuh betul ilaika wa inni minal muslimin. Kita serius dengan taubat dan jangan nambah dosa gitu. Udah tahu ilmunya makin nambah dosa. Apa faedah? Coba renungkan dengan dalam, apa faedah? Nggak ada faedahnya. Kalau kita memerung dengan dalam, terutama orang-orang yang sudah mulai serius kepada Islamnya. Ya. Akhirnya apa? Ini minal muslimin. Harus bangga sebagai seorang muslim. Harus kita punya identitas. Muslim itu punya ajaran sendiri. Tadi saya katakan di awal. Jangan sampai kita sholat sehari semalam 17 kali minimal kita baca Al-Fatihah yang ada doa di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi yang nampak dalam kehidupan bukan identitas sebagai muslim, tapi ideologinya ideologi liberalisme, pluralisme dari orang-orang non-muslim. Kemudian juga apa namanya, keyakinan dalam bermuamalah juga tidak seperti itu. Kita muslimin punya keyakinan sendiri, punya muamalah sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Tentu bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain, bersikap sombong, tidak. Karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita muliakan waktu-waktu tertentu dengan kemuliaan, dengan amal soleh. Nah ini karena bukan kebetulan ya, memang akan begitu dalam setiap sekian puluh tahun kan, suka berbarengan gitu ya. Kayak pergantian tahun Masehi itu dengan bulan-bulan haram itu pasti akan ada terjadi. Kalau tadi kan sekarang ini saya Bapak Ibu merasakan itu kan, pergantian tahun baru di bulan Rajab, bulan yang mulia. Di mana tadi tuntunan syariat, awas jangan berbuat kezaliman. Karena itu beda hukuman. Gitu Bu ya, insya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk istiqomah di atas Islam dan dijauhkan dari jalan orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat Ya ya. Allah. Allah alam bisawab. Kalau tadi pertanyaannya kan mengucapkan, Ustaz. Karena kalau zaman sekarang itu tidak hanya mengucapkan dengan lisannya, bisa dengan jari, Ustaz. Bikin status gitu Sama ya. saja, sama saja, sama saja itu ya. Sama Nah, saja, Ustaz. sama. Ya. Sama ya, kayak mengucapkan selamat Natal itu ya, janganlah, buat kita ini bukan bukan pejabat yang dituntut gitu ya. Memang kalau untuk ada hukum, ada fatwa dari para ulama kontemporer saat ini untuk orang-orang tertentu ya, yang punya jabatan, yang tinggal, yang memimpin sebuah negeri yang majemuk, masyarakatnya heterogen, ada yang muslim non muslim gitu, itu sebatas tahniah, bukan tahniah ya, ya hanya bahasa temu jamalah, bahasa basi saja. Itu pun ulama tegas menyampaikan sebatas menjaga hubungan itu kan kewajiban para pemimpin yang punya amanah besar. Nah kalau kita kan siapa kita gitu kan? Kita nggak ada kepentingan kita mah gitu ya. Jangan ikut-ikutan. Ya mungkin ngomong nggak tapi nulis di sosial media jangan gitu. Janganlah. Kita Karena punya ketemu dengan yang muslim juga enggak, Ustaz, sebetulnya. iya. Orang juga tidak mengharapkan dari kita kok ucapan enggak kan. Kita kan kegiatan sendiri aja gitu ya. Ingin diakui gitu ya. Nah, ya kalau tidak bertentangan nggak ada masalah. Kayak kayak tahun baru Islam nggak ada masalah.
Karena kita punya keyakinan bahkan bagus sekali. Kayak bulan Muharram kan bagaimana sejarahnya Umar bin Khattab dan para sahabat. Nah udah, justru jangan sebaliknya di bulan di negeri ini malah yang rame perayaan. Yang tadi di baliknya ada keyakinan dari orang-orang non-Muslim, malah agama kita yang punya ajaran yang sangat luar biasa tidak kita muliakan. Gitu. Ini yang kadang-kadang kita sedih. Kita punya sendiri insya Allah. Bersabarlah. Jadi kita kan juga dekat ke bulan Muharram ya insya Allah. Baik, begitu Ibu Helza Nova ya sudah terjawab insya Allah. Gini Ustaz, saya bacakan pertanyaan berikutnya di Bu Lia. Tadi sih Ustaz sudah menjelaskan tentang dari sisi administrasi bahwa pergantian tahun itu mubah, maksudnya sisi administrasi gitu ya, bukan dari keyakinan. Ini sepertinya pertanyaan relate dengan itu Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, tentang perubahan nasib yang berkaitan dengan waktu, kita sering mentargetkan beberapa hal sesuai pergantian tahun Masehi. Semester depan harus selesai studi, harus bisa nikah, dan sebagainya. Mohon penjelasan, Ustaz. Iya, kalau kita meyakini dengan bergantinya tahun, wah pasti ini kita akan mudah selesai yang sedang nulis tesis, disertasi misal ya, yang sedang apalah gitu ya. Ya. Tanpa kita apa namanya berikhtiar dengan sempurna dengan maksimal gitu, hanya punya keyakinan modal pergantian waktu, ya ini letak di sini lah penyimpangannya nggak boleh gitu. Ya. Jadi kita diajarkan apa yang bisa merubah nasib kita itu apa? Ya keimanan kita dan amal soleh kita dan kesungguhan kita, ikhtiar kita yang kita kerjakan dengan maksimal yang dibangun di atas ketawakalan kepada Allah yang sempurna. Tawakal itu sempurna. Di awal kita tawakal, kita ikhtiar sempurna, luruskan niat karena Allah, sempurnakan ikhtiar, hasilnya tawakal kepada Allah. Itu tidak ada masalah. Misalkan, tuh nggak kerasa nih saya harus selesai tahun semester depan, tahun 2026. Tapi kita juga punya strategi kan. Kenapa? Karena kita ingin cepat menyelesaikan. Karena kalau tidak, misalkan studi misalkan, biaya nambah lagi dan lain-lain lah. Udah, jangan dinanti-nanti. Segera bereskan misalkan. Kita buat planning yang bagus. Kita doa tiap saat kepada Allah. Niat dijaga, ikhtiar disempurnakan, termasuk tawakal kepada Allah. Itu malah mulia sekali. Itu mulia sekali dan itulah amal soleh. Dan itulah sikap seorang muslim. Bukan bergantung kepada waktu saja. Mudah-mudahan 2026 membawa keberuntungan. Padahal dianya nggak berubah gitu. Ya nggak ada yang jelas cuma bergantung kepada waktu saja. Ini yang tidak boleh. Dan itu keyakinan orang-orang non-muslim dengan pergantian tahun itu mereka meyakini itu. Tanpa harus berikhtiar, tanpa harus bekerja keras. Nah, itu yang tidak boleh menggantungkan keyakinan di hati dengan datangnya pergantian tahun. Tapi kalau planning kita karena memang kita sudah merencanakan jauh-jauh hari selesai studi atau yang lainnya di tahun depan, tahun 2026, ya itu nggak ada masalah. Ya. Itu kan masuk ke poin yang tadi saya sampaikan ya, terkait hanya sebatas apa namanya itu administrasi saja ya. Sadar sekedar mengetahui pergantian tahun untuk administrasi tanpa perayaan hukumnya boleh nggak ada masalah. Allah alam bisawab. Baik, itu Ibu Lia sudah terjawab. Alhamdulillah. Nah ini Ustaz pertanyaannya turunan dari pertanyaan yang pertama Ustaz. Ini kalau ada orang mengucapkan selamat tahun baru kita jawabnya gimana Ustaz? Boleh nggak? Baik, bagaimana orang yang mengucapkan selamat tahun baru kepada kita? Mungkin rekan kantor ya. Rekan kantor kita mengucapkan selamat tahun baru. Ini kalau misalkan dia mengucapkan doa kan suka ada doa tuh. Selamat tahun baru 2026, semoga gitu kan ya. Doa ya nggak ada masalah. Jadi kalau kalau bisa kita ingatkan ya nasihati, tapi kalau akan panjang urusan karena ya mungkin tadi orang-orang belum paham, gak ikut ngaji malam ini gitu ya. Jadi nggak usah nganggap biasa saja ya. Isinya doa yang kita aminkan doanya itu gitu, ya. Mudah-mudahan tahun baru nanti kita semakin sukses. Ya, doa.
Kita aminkan saja. Kalau kita kenal orang ini, sangat mungkin bisa kita berikan nasihat, kesempatan. Kita ingatkan gitu. Itu lebih mulia lagi. Cuman kalau panjang urusannya daripada nanti makin melebar kemana-mana, belum saatnya. Nah, ada kalimat doanya, udah kita aminkan. Apa kita mendukung perbuatan apa kemungkaran? Tidak, karena berbeda konteksnya gitu. Yang jangan kita yang melakukan orang lain karena ketidaktahuannya kita kita ingatkan lebih bagus. Kalau belum bisa diingatkan, selama ada ucapan doa, ya doa kan tidak salah gitu kan. Kapanpun juga boleh. Juga menjaga hubungan baik kita dengan kawan kita itu. Sambil perlahan kita ingatkan. Saya yakin lah di antara Bapak Ibu juga sebelum paham ilmunya, sebelum mengaji kan mungkin menganggap hal biasa ya. Sama, tidak hanya jamaah. Dulu juga saya begitu, Ustaz Andri ya. Ketika di belajar di pondok, ketika ya sebelum nyampe ilmunya walaupun saya belajar agama, tetap aja anggap hal biasa. Tapi semakin memperdalam akidah, oh kita paham belajar sejarah, kita baca buku-buku sejarahnya, ternyata ini enggak sekedar tradisi gitu kan, kita gali lagi karena kita sejarawan Muslim, belajar dengan berakidah, sumbernya, oh iya ternyata di balik perayaan ini ada keyakinan, ada ideologinya nih gitu kan, nah ini yang tidak boleh gitu kan. Nah ini yang kita akhirnya kita sadar sendiri karena kita punya ilmu gitu. Kalau nggak punya ilmu biasanya akan menggampang-gampangkan. Nah, jadi tugas kita edukasi sahabat kita. Perlahan saja. Ya. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari saya izin, kan kalau saya yang saya syukuri dengan pergantian waktu dan punten Ustaz, mungkin di hari raya Natal ya, Ustaz, ada hari libur Ustaz. Nah, kalau saya pribadi mensyukuri ada hari libur Ustaz, di mana ada waktu-waktu berkumpul bersama anak, istri yang lebih intens barangkali gitu di sela-sela pekerjaan memang kita tidak maksimal gitu. Nah, jika misalkan memang karena ada waktu libur yang panjang nih Ustaz, kesempatan yang baik, momen yang baik untuk kita berkumpul bersama keluarga. Tadi kan yang tidak boleh itu Ustaz ketika kita di momen tahun baru itu kan ada tasyabuh, ada kemaksiatan dan juga menghilangkan kehormatan bulan Rajab karena ini di bulan Rajab, bulan haram Ustaz ya. Kita bersilaturahmi dengan keluarga gitu ya, hanya mungkin makan-makan, silaturahmi dan sebagainya gitu Ustaz. Apakah itu juga karena kita memanfaatkan momen libur saja Ustaz. Itu. Tapi memang orang lain melihatnya ini pasti karena tahun baru nih gitu Ustaz. Apakah itu boleh Ustaz? Karena niat kita memang tidak ke arah sana. Penjelasan Ustaz. Iya, bagaimana hukumnya boleh? Ya, karena kita berada di sebuah negara yang memang punya aturan, punya ketentuan yang disepakati bersama, termasuk dalam menentukan hari libur. Ya, tidak hanya kita juga, mereka juga sama. Tatkala Idul Fitri juga kan tanggal merah, ya mereka pun Ya, juga sama libur juga gitu. Dan yang lainnya kan banyak gitu. Jadi buat orang-orang yang memang sangat-sangat apa, menghargai waktu karena tuntutan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi bekerja di luar kota. Kita kan momentum ketemu keluarga itu mahal sekali ya. Ini momentum tanggal merah ini gitu. Alhamdulillah, ya kita syukuri. Apalagi kalau kayak sekarang kan udah akhirnya dirapel dengan cuti gitu. Bersama panjang. Ujungnya kan WFH juga gitu ya Zad ya. Nah, WFH sebagian kan kita bisa liburan, menikmati. Ya Alhamdulillah ya. Selama kita tidak ada eh, niat untuk merayakan tahun baru itu, merayakan Natal. Kan sebagian ada orang Islam. Bahkan mohon maaf gitu. Orang-orang yang labelnya itu mohon maaf gitu ya. Mungkin di masyarakat.
tokoh agama yang terpapar pemikiran liberalisme, pluralisme. Ya kayak tadi yang atas nama tarekat tertentu ngomong seenaknya gitu. Ya memang ini tanda-tanda akhir zaman, penghujung akhir zaman itu luar biasa. Ya, kita masih bersyukur, kita masih dikasih kewarasan gitu, ya. Kewarasan untuk berpikir, bertindak, termasuk juga dalam masalah agama. Kita masih bisa menggunakan akal sehat kita, ya. Daya kritis kita, gitu ya kan. Itu kan imbas besar juga gitu ya. Karena tadi kan Nabi sampaikan sampai orang yang masuk ke lubang biawak pun gitu. Nah ini khawatir diikuti saja saking parahnya umat ngekor gitu tanpa ada rasa kritis, ikut aja gitu. Nah itu kan Nabi sampaikan. Nah kita nggak seperti itu. Jadi kita berkumpul dengan keluarga, mengunjungi keluarga, kita silah ukhuwah, silaturahim. Ya, itu nikmat yang besar. Bahkan itu berpahala. Apalagi dikerjakan di bulan Rajab. Jadi bukan karena Natalnya, bukan karena memang sudah jadi aturan di negeri kita, itu udah aturan pemerintah kita. Nah, kita sebagai seorang muslim memanfaatkan momentum itu. Toh juga pada waktunya nanti juga mereka juga sama kan. Ketika kita Idul Fitri, Idul Adha juga merah juga, mereka juga pasti sama mengambil jatah libur itu untuk dirinya. Jadi ini hal yang diperbolehkan. Bahkan kalau sampai mengerjakan amal-amal yang baik seperti silaturahim itu, makan-makan bersama itu bagian dari amal soleh. Di bulan Rajab tentu berbeda pahalanya. Itu Zad. Baik, baik. Hatur nuhun Ustaz. Syukran. Jazakallah khair kasih. Alhamdulillah. Oh iya kamu Zad. Para panitia DKM Masjid jangan sampai, kan biasanya banyak yang rajaban Ustaz kalau tahun baru tabligh akbar tuh. Jangan sampai ada yang juga ditempel itu memperingati tahun baru Masehi. Insya Masa. Allah nggak ada Insya Allah. Kalau ada itu khawatir yang pakai topi merah putih itu tuh saya khawatir tuh yang Ya Ustaz, viral ya. saya pikir tidak akan ada lagi seperti itu. Saya pikir terakhir itu yang dulu tuh saya lupa namanya, yang kakek-kakek yang pakai peci hitam, yang rambutnya panjang itu siapa saya lupa namanya. Terus ini ada lagi baru ya, yang malah katanya kopi yang hitam itu hukumnya apa gitu, haram malah harus merah putih katanya. Ngaco Masya itu, Allah. super ngaco itu. Baik Ustaz, penuhun kita sudah tiba di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini dan juga tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum tutup, Ustaz mohon izin perkenannya untuk memimpin doa untuk kita semua, untuk saudara kita yang di Palestina dan juga saudara kita yang saat ini di Sumatera masih dalam keadaan bersedih, dan juga mohon doanya untuk dijauhkan dari berbagai musibah-musibah yang mungkin dijauhkan begitu Ustaz. Mohon perkenan Ustaz. Maka Ustaz. Baik, Ustadz Adri dan juga para sesepuh jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah di penghujung majelis taklim kita malam hari ini. Semoga yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menuntun kita untuk beramal dengan benar, terutama di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita harus meyakini benar, ya, perbuatan yang bisa menghantarkan kepada berkurangnya iman, bahkan merusak keimanan dengan ikut merayakan hari raya orang yang bukan milik kita. Itu harus hati-hati. Nah, kita doa juga untuk saudara kita di Sumatera yang masih harus bersabar dengan ujian banjirnya di beberapa waktu yang lalu, dan juga saudara kita di Palestina. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين
Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah majelis ilmu kami malam hari ini. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami keistiqomahan di atas iman dan Islam, di atas ketakwaan, di atas amal-amal saleh. Ya Rabbana, jauhkan kami dari amalan-amalan dan keyakinan yang bisa merusak keimanan kami, membatalkan keimanan kami, terutama di penghujung akhir zaman ini. Ya Rabbana, selamatkan kami dan keluarga kami beserta orang-orang yang kami cintai dari fitnah huru hara akhir zaman. Ya Rabbana, tolonglah saudara kami yang saat ini diberikan ujian dengan musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya Rabbana, jadikanlah musibah yang Kau berikan kepada mereka sebagai penggugur atas dosa-dosa mereka dan pengangkat derajat kemuliaan. Karuniakan kesabaran kepada mereka, ya Allah. Mudahkan kami untuk berempati kepada mereka dan menolong mereka, ya Rabbana. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في السودان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات وهو حور عزيز. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ustaz Adri dan juga para jamaah sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada guru kita Pak Ustadz Roni Abdul Fatah telah menyampaikan materi inspiratif untuk kita semua, terutama dalam kaitannya dengan waktu di penghujung akhir tahun yang akan mengalami pergantian tahun dari tahun 2025 menjadi tahun 2026, dan kita sikapi itu biasa-biasa saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga di bulan Rajab ini menjadi bulan Rajab yang terbaik dari bulan Rajab yang sebelumnya, dalam rangka menyongsong persiapan kita menyambut bulan Ramadan setelahnya nanti di bulan Syaban. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dan semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang kita laksanakan di bulan-bulan yang istimewa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kita tiba di penghujung kegiatan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari haji yang akan datang di tahun depan, tahun 2026 insya Allah. Semoga Allah sampaikan umur kita dan Allah berkahi juga umur kita. Dan ilmu yang kita dapat pada malam ini semoga Allah mudahkan untuk bisa amalkan dan semoga menjadi peningkat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi sudah ditutup oleh Ustaz dengan doa kifatul majelis. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.